Pernahkah kalian merasa merinding tiba-tiba saat berkendara malam hari? Di saat jalanan kosong dan tiba-tiba kabut turun menyelimuti pandangan. Indonesia punya ribuan kilometer jalan raya. Namun, ada beberapa titik yang tidak hanya menguji kelihayan menyetir, tapi juga menguji keberanian mental kita. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata seolah menipis. Malam ini, kita akan membongkar misteri, mitos, dan fakta ilmiah di balik 3 jalur paling legendaris di Tanah Jawa. Tol Cipularang, kilometer 97, Alas Roban, dan Tanjakan Emen. Apakah kecelakaan di sana murni karena kelalaian manusia, atau ada sesuatu yang sengaja menyesatkan mereka? Mitos seputar tol Cipularang, khususnya di area black spot kilometer 90 sampai kilometer 100, merupakan salah satu urban legend paling populer di Indonesia. Seringnya terjadi kecelakaan beruntun dan kecelakaan maut di jalur ini, membuat cerita mistis berkembang pesat di tengah masyarakat. Misteri poros gaib Gunung Hejo, kilometer 96 sampai 97. Gunung Hejo yang terletak di Kecamatan Darangdan, Purwakarta, dipercaya masyarakat lokal sebagai daerah keramat dan tempat petilasan Prabu Siliwangi. Mitosnya, saat tol dibangun, kontraktor berniat mengeruk gunung ini agar jalurnya lurus. Namun alat berat selalu gagal dan rusak. Akhirnya jalur tol dibuat berbelok mengitari gunung. Beredar pula cerita bahwa penunggu gaib di sana kerap meminta tumbal, karena janji pembangunan mushola atau akses jalan bagi warga sekitar sempat diingkari. Kerajaan gaib jalur tengkorak. Banyak pengendara mengaku melihat penampakan makhluk halus, mulai dari wanita berbaju putih, sosok tinggi besar, hingga kawanan gaib yang tiba-tiba menyeberang jalan. Ada juga mitos tentang penumpang misterius yang tiba-tiba duduk di kursi belakang mobil saat melintas di malam hari. Sugesti kantuk mendadak. Banyak pengemudi bersaksi bahwa saat memasuki kilometer 90, suasananya terasa sangat magis, dan hawa mistisnya mendadak membuat mata sangat mengantuk atau kehilangan fokus secara tiba-tiba. Namun jika kita melihat dari sudut pandang yang logis dan rasional, serta melihat fakta ilmiah dan geometris jalan, kecelakaan yang sering terjadi bukanlah hasil dari campur tangan makhluk gaib. Pihak kepolisian, KNKT, serta para pakar otomotif dan teknik sipil menyatakan bahwa rentetan kecelakaan di kilometer 90 sampai 100 tol Cipularang murni karena faktor teknis, kelalaian manusia, dan kontur jalanan. Turunan dan tanjakan ekstrem. Jika berkendara dari arah Bandung menuju Jakarta, jalur kilometer 100 hingga kilometer 90 didominasi oleh turunan curam yang panjang dan jalurnya sedikit berkelok. Pakar dari ITB menyebutkan bahwa kemiringan di titik ini cukup ekstrem bagi standar jalan tol. Area di sekitar kilometer 91 sampai 97 diapit oleh perbukitan dan jembatan tinggi. Di titik-titik terbuka ini, sering terjadi embusan angin samping, C yang kencang. Jika kendaraan melaju terlalu cepat, angin ini bisa membuat mobil limbung dan kehilangan kendali. Dan fakta ilmiah yang terakhir adalah, perjalanan jauh dari Jawa Tengah atau Bandung menuju Jakarta membuat area Cipularang menjadi titik jenuh. Pengemudi sering mengalami highway hipnosis atau microslip, tertidur beberapa detik tanpa sadar, karena jalanan yang monoton. Kita bergeser ke Jawa Tengah,
menuju sebuah jalur legendaris di Kabupaten Batang yang membelah hutan jati. Alas Roban. Jalur ini sudah terkenal menyeramkan bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Alas Roban sering dijuluki sebagai tempat pembuangan mayat, mulai dari zaman kerja paksa Pos Daendels hingga era penembakan misterius, Petrus, tahun 1980-an. Mitosnya, aroma mistis di sini sangat kental. Pengendara motor sering merasa motornya mendadak berat, seperti sedang membonceng makhluk halus. Ada juga kisah tentang warung gaib. Pengendara yang kelelahan melihat warung ramai di pinggir hutan, berhenti untuk makan. Namun keesokan harinya mereka terbangun di tengah semak-semak atau di bibir jurang. Faktanya secara logis apa yang sebenarnya terjadi di Alas Roban? Jalur ekstrim jalur lama. Jalur asli Alas Roban memiliki tanjakan yang sangat curam, tikungan tajam, dan minim penerangan. Ini adalah kombinasi mematikan untuk truk-truk besar bermuatan berat. Kelelahan ekstrim. Alas Roban adalah titik jenuh bagi pengendara yang melakukan perjalanan lintas Jawa. Saat tubuh lelah, otak mudah mengalami halusinasi. Inilah yang menjelaskan fenomena warung gaib atau melihat bayangan menyeberang. Saat ini, pemerintah sudah memecah jalur menjadi 3, jalur lingkar, jalur baru, dan jalur lama. Sehingga kendaraan pribadi tidak lagi menumpuk dengan truk besar, dan angka kecelakaan pun menurun drastis. Terakhir, kita menuju jalur berliku di Subang, Jawa Barat, yang mengarah ke kawasan wisata Ciater dan Tangkuban Perahu, Tanjakan Emen. Nama jalur ini diambil dari sebuah nama orang, bukan tanpa alasan. Konon, pada tahun 1960-an, ada seorang sopir bus pemberani bernama Pengki, yang akrab disapa Mang Emen. Bus yang dikendarainya mengalami kecelakaan tragis di tanjakan ini hingga ia tewas. Mitos berkembang bahwa arwah Mang Emen tidak tenang. Pengendara zaman dulu percaya, agar selamat, mereka harus melemparkan koin atau menyalakan rokok dan membuangnya ke jalan saat melewati tanjakan ini sebagai bentuk izin kepada Mang Emen. Jika tidak, kendaraan mereka akan mogok atau remnya blong. Meskipun cerita Mang Emen sangat melegenda, sains punya jawaban yang jauh lebih masuk akal. Geografi yang menipu. Tanjakan Emen sebenarnya adalah turunan panjang dan curam dari arah Tangkuban Perahu menuju Subang. Jalur ini memiliki sudut kemiringan yang cukup ekstrim dan tikungan yang datang tiba-tiba. Suhu rembus, mayoritas kecelakaan tragis di sini melibatkan bus pariwisata besar. Sopir yang belum hafal medan cenderung menahan rem di sepanjang turunan panjang ini. Akibatnya, minyak rem mendidih atau vapor lock, dan rem kehilangan daya cengkeram total. Perbaikan geometri jalan. Sadar akan bahaya fisik jalan ini, pemerintah akhirnya melakukan pelebaran jalan, membuat jalur penyelamat, escape lane, berisi pasir dan kerikil untuk menahan mobil remblong, serta memotong sudut tikungan agar tidak terlalu tajam. Mitos dan cerita mistis adalah bagian dari budaya kita. Mereka ada, terkadang sebagai cara masyarakat terdahulu untuk mengingatkan kita agar selalu waspada dan menghormati alam sekitar. Namun dari semua fakta yang kita bedah, musuh terbesar di jalan raya bukanlah makhluk halus, melainkan kelalaian manusia, kondisi kendaraan yang tidak prima, dan rasa lelah yang dipaksakan. Gunung Hejo, Alas Roban,
maupun tanjakan Emen kini sudah jauh lebih aman berkat perbaikan infrastruktur. Sekarang, keselamatan itu kembali ke tangan kita yang memegang kemudi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman mistis atau menegangkan saat melewati salah satu dari ketiga jalur ini? Tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman-teman seperjalanan kalian, dan subscribe untuk cerita misteri dan fakta menarik lainnya. Saya Mitospedia 69. Tetap waspada, jaga kondisi fisik, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Stay safe di jalan.